gedung perkantoran 27 lantai, 31 lantai, ber-AC, orang bayarnya sambil tersenyum Pak, tidak sambil marah. Berjejer, tanahnya harganya meningkat sehingga dapat berkah. Makanya Bapak dapat berkah jadi ketua DPRD orang Betawi di Jakarta. Untung tidak jadi ketua DPRD di Jawa Barat, Pak. Ketuanya pas rambutnya sampai lepas, Pak. Saking pusing, Pak. Ketika jadi pemimpin, itu saya selalu punya angan-angan dan punya harapan. Bagaimana punya angan harapan itu adalah pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat. Setelah itu berarah pada investasi. Nggak bisa pembangunan gini-gini terus. Yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini. 5 tahun proyek birokrasi itu juga, negara nggak akan maju sampai kapan. Tetapi yang harus dilakukan adalah apa yang kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, apa yang waktu 2 tahun, apa yang waktu 3 tahun, apa yang waktu 4 tahun, apa yang waktu 5 tahun. Ini semuanya tidak boleh berulang. Pekerjaan kemarin harus tidak boleh dikerjakan hari ini lagi. Kenapa? Pembangunannya ke depan. Tujuannya untuk apa? Agar fiskal ini, fiskal yang tahun kemarin itu tidak digunakan untuk tahun ini. Dan negara sudah mulai berpikir untuk membangun kemandirian. Saya itu sudah punya rumusan, mudah-mudahan ini bisa dilakukan di Jawa Barat adalah misalnya begini, desa itu berapa sih penduduknya di desa itu? Di desa itu ada potensi apa? Anggaran pembangunan desa itu harus segera dibikin skala prioritas, ditambah plus kabupaten, ditambah subsidi dari pemerintah provinsi, ditambah pusat, fokusnya di desa. Kalau di desa itu ada 7 RW, dibagi saja sebenarnya. RW ini bagian desa, RW ini bagian kabupaten, RW ini bagian provinsi, RW ini bagian pusat. Jadi membangun desa paripurna itu bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Ketiganya, itu anggaran sudah mulai diarahkan bukan untuk itu lagi, untuk kesejahteraan publiknya, jaminan kesehatannya, jaminan pendidikannya, jaminan hari tuanya. Tahun berikutnya harus lagi mengarah pada investasi, di mana uang itu tidak digunakan lagi untuk pembangunan infrastruktur lagi karena udah selesai, digunakan untuk investasi. Investasinya dikelola oleh perbankan daerah, di mana uangnya berputar, dipinjamkan pada lingkungan daerahnya dan untungnya diperoleh lagi. Ini kan model koperasi zaman dulu sebenarnya, cuman dikelola secara modern. Nah kemudian uang itu berputar, maka dalam jangka panjang daerah tersebut akan memiliki kecukupan fiskal. Kemudian pembangunannya selesai. Terjadi pada negara mana? Pada Tiongkok. Tiongkok itu pembangunannya dilakukan secara terstruktur, terencana, dilakukan oleh negara dengan waktu cepat, kemudian negara memiliki kecukupan fiskal, kemudian Tiongkok berkembang investasinya, setelah berkembang investasinya, kebutuhan pembangunan di daerahnya dianggap sudah cukup, kemudian mereka punya fiskal yang cukup, mereka harus bergeser ke tempat lain untuk menggeser sumber daya manusianya, sumber daya ekonominya, diputarkan di negara lain, rakyatnya ikut kerja. Tetapi setelah proyeknya berjalan, mereka balik lagi dapat duit lagi 2-3 keuntungan. Dia pakai bahan baku dia punya dia pakai sumber daya punya dia, dan punya fiskal punya dia, rakyatnya kerja, barangnya dijual, setelah itu dia dapat keuntungan lagi, balik lagi ke negaranya. Kita mulai berpikir desa-desa dan kabupaten ke situ. Dan ini harus kembali bahan diskusi. Kenapa? Karena kita punya tugas. Kita ini hari ini adalah pahlawan untuk anak cucu kita ke depan. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah anak cucu kita